yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kehadiratnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini di Plaza Insan Berprestasi untuk mengikuti acara tausiah belajar bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka Hari Ulang Tahun Korp Pegawai Republik Indonesia yang ke-47 tahun 2018. Boleh kita berikan sambutan yang meriah untuk seluruh Korpri di Indonesia. Ya, dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja bersama-sama kita mendengarkan sambutan dari yang terhormat Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Cak Nun serta seluruh kerabat dari Kiai Kanjeng yang hadir pada siang hari ini memeriahkan acara hari ulang tahun Korpri kita. Terima kasih atas kehadiran semuanya yang ikut merayakan hari ulang tahun Korpri. Ini kok banyak yang belum turun ya? Diminta untuk segera datang, nanti nggak kebagian. Itu saja. Nanti kalau saya lanjutkan jadinya saya yang bertausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhajir Effendi atas sambutan yang sudah diberikan. Dan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, langsung saja tanpa berlama-lama tiba waktunya kita untuk belajar bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng. Untuk itu waktu dan tempatnya kami persilakan. Pak Muhajir, saya dapat daftar bahwa narasumbernya sore hari ini itu panjenengan, Pak Mendikbud, kemudian Bapak Didik Suhardi, Sekjen Kemendikbud, Ketua Korpri, kemudian Bapak Mukhlis, sahabat saya dari Malaysia dulu, Pak Haris Iskandar, Dirjen PAUD, Bapak Hamid Muhammad, Dirjen Dikdasmen, Bapak Supriyanto, Dirjen Ketika, Bapak Hilmar Farid, Dirjen Kebudayaan, Bapak Dadang Suhendar, Kepala BPPB, dan Bapak Totok Suprayitno, Kepala Balitbank. Dalam pemahaman saya akan duduk bersama beliau-beliau yang tersebut itu. Ternyata saya, jadi gimana baiknya? Jebul aku dihapusi ya semuanya. Oke, bismillah gini Bapak-Bapak sekalian. Saya langsung respon dari apa yang sudah saya alami di barusan ini. Pertama, ada 3 macam kemungkinan untuk ketika ketemu itu. Pertama seperti yang Anda lakukan tadi, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Sakpiturute, Shalom, dan seterusnya. Nah, saya pernah menawarkan ketika MTQ di Sumeneb, MTQ RRI. Kemungkinan kedua adalah biarlah setiap pemeluk agama menggunakan bahasanya masing-masing. Kita sebagai orang Indonesia menyepakati bahwa maksudnya sama. Om Swastiastu karo Assalamualaikum itu sama. Dengan salam sejahtera juga sama. Jadi tidak perlu berpanjang-panjang Assalamualaikum sampai Om Swastu. Gampangannya kita belajar kepada ayam, bebek, dan angsa. Jadi bebek enggak perlu menirukan kambing, gitu ya. Kambingnya ya sudah mbek-mbek aja. Kalau ketemu pakai bahasa masing-masing. Jadi kalau Pak Muhajir ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sampean Nasrani sampean tinggal menjawab Shalom. Nah, atau kalau yang pidato Nasrani Shalom sampean menjawab Waalaikumsalam. Kira-kira gitu, itu alternatif kedua. Karena saya bukan pemerintah, saya tidak akan memaksakan. Sak karepmu. Gitu ya. Itu lebih efisien dan lebih ajur-ajar, lebih membiasakan diri untuk
merelakan seseorang menjadi seseorang. Ayam rela bebek adalah bebek, bebeknya rela kambing adalah kambing. Jadi supaya kambing tidak, untuk membuktikan dia itu sayang sama bebek, kambingnya tidak perlu bilang wek-wek gitu loh. Nah gitu kira-kira gitu, itu alternatif kedua. Dipakai atau tidak monggo. Nomor 3 yang sebenarnya saya rencanakan untuk saya pakai siang hari ini, saya tidak akan mengucapkan Assalamualaikum kepada Anda semua dengan sejumlah pertimbangan. Yang pertama, kalau pakai hukum Islam itu hukumnya sunnah, jadi enggak apa-apa. Nomor 2, saya menghindarkan kita semua dari dosa. Soalnya kalau saya sudah bilang Assalamualaikum, berarti saya janji sama Anda untuk tidak boleh memberikan apapun kepada Anda kecuali keselamatan. Keselamatan kata, keselamatan perbuatan, keselamatan komunikasi, apapun saja dalam segala urusan saya harus memenuhi Assalamualaikum. Nah, kalau sudah saya Assalamualaikum, semua yang mendengar jadi wajib. Menurut Islam wajib membalas janji itu Waalaikumsalam. Nah ini kan meneng-meneng janji, kok gak bisa memenuhi kan dosanya double Pak. Jadi mending gak usah salam aja, kita gak terikat janji apa-apa. Itu yang saya pilih hari ini. Daripada meneng-meneng janji, mending gak usah janji tapi kita lakukan perbuatan baik dan toleransi satu sama lain. Apalagi Assalamualaikum itu kalau lengkap, itu berarti tidak terbatas individu. Sebab salam alaikum itu kan from us, dari saya ke Anda, dari Anda ke saya. Tapi kalau sudah warahmatullahi wabarakatuh itu dari Tuhan, ada transformasi, rahmat dijadikan barokah. Jadi jangan sampai rahmat Tuhan ini tidak menjadi barokah. Nah antara rahmat barokah ini kalau pakai ilmu sosial ada potensi, ada aktualisasi. Ada input, ada output, kan gitu. Nah antara potensi dan aktualisasi, antara input dan output, antara hulu dan hilir, antara rahmat dan barokah ini kan ada sistem, ada ilmu, ada kurikulum, ada policy, ada negara, ada kabinet. Jadi urusannya kan panjang Pak, mending enggak usah janji aja gitu. Jadi kita enggak usah cari-cari perkara untuk bikin dosa yang gitu loh kalau saya. Terus enggak usah ketok-ketok, enggak usah dilihat-lihatkan lah niat baik, itu pokoknya dilakukan aja. Ini kan kita sekarang kan terlalu ingin memperlihatkan untuk supaya kelihatan orang Islam kita takbir, Allahu Akbar, itu kan tadi kakian taek lah arek-arek. Kakiannya nyun sewu, waduh keluar Jombang saya gara-gara menterinya orang Jawa Timur, jadi mulut saya kurang terjaga. Jadi terlalu jadi tawaran saya nggak usah Assalamualaikum, tapi percayalah sama saya diundang ke sini oleh sahabat saya, oleh kita itu yang senior siapa Pak? Nek umur Pak? Saya senior toh, nah, beliau berarti anak buah saya. Karena kakak saya juga di Malang dan saya sudah di UMM sejak lama, sejak dulu-dulu gitu kan, sejak Pak Malik Fajar dulu dan seterusnya. Dan saya hormat sama beliau, Pak Malik juga, dan saya disebut orang NU ya karena sering selawatan, tapi kalau legalitasnya saya punya kartu tanda anggota Muhammadiyah. Saya SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, dan saya pernah punya kartu betul di Muhammadiyah. Cuman kedua-duanya kurang mengakui saya, gitu. Ya enggak ada masalah. Itu yang pertama seperti itu. Jadi terserah Anda, tapi pokoknya intinya saya ke sini, semua yang saya lakukan dengan Kiai Kanjeng itu harus merupakan transformasi dari rahmat menjadi barokah. Rahmat itu apa? Rahmat itu bukti kasih sayang Tuhan yang dikasih ke siapa saja tanpa batas, tanpa kriteria, tanpa parameter, itu namanya rahmat. Jadi apa saja, siapa saja dikasih, maling dikasih, orang jahat dikasih, semua dikasih. Ya. Kalau barokah itu ketika sudah ada tata kelola, sudah ada kurikulum, sudah ada policy, gitu. Nah, ada Diknas ini, ada Kemendiknas ini kan itu adalah usaha transformasi agar rahmat Allah yang berupa ilmu dan kecerdasan serta akal ini oleh Diknas diprogram melalui satu sistem
pendidikan supaya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia, kan begitu kira-kira. Gitu. Itu pertama, saya tidak memaksakan apa-apa, saya cuma membeberkan seperti itu. Nomor dua, saya senang sekali meskipun saya sendiri kaget karena nggak hafal 3 stanza tadi, karena saya mohon izin Pak Muhajir, saya sama Kiai Kanjeng ingin merasa ikut berjasa sedikit gitu ya. Karena saya membawa 3 stanza ini di mana-mana sejak sekitar 15 tahun yang lalu. Saya menyarankan, pertama saya ingat di kantor Gubernur Palu, saya menyarankan mbok dibikin undang-undang yang menganjurkan agar Indonesia Raya ini kalau enggak 3 stanza ya ganti-ganti, stanza 2 ya boleh, 3 ya boleh, supaya menjadi satu dengan pemahaman rakyat. Terus Kiai Kanjeng kemana-mana selalu membawakan 3 stanza itu Pak. Betul. Kok di sini kok ada 3 stanza, jadi saya kan wah sip yang top ini, berarti kita masuk surga bersama-sama. Karena ada gradasi nilai, satu Indonesia tanah airku itu berarti kita diresmikan untuk diamanai yang namanya tanah air. Jadi kalau yang meresmikan adalah pemilik saham, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kan dia pemilik saham, dia yang boleh menentukan apa saja, Indonesia mau diapain, Tuhan sebenarnya yang menentukan, cuman kita kan kadang-kadang agak kurang akrab sama dia kan gitu. Ya enggak apa-apa. Setelah itu Indonesia tanah yang mulia. Nah, jadi kalau kita pakai ilmu pendidikan kan benar, baik gitu ya, bijaksana, mulia sampai ke suci. Nah, yang stanza ketiga kan Indonesia tanah yang suci. Kan gitu. Jadi ini dulu ada maksudnya W.R. Supratman. Satu-satunya kelemahannya meskipun bisa kita maafkan dari Indonesia Raya adalah kata di sana itu Pak. Tapi ya enggak apa-apa, wong yang nyanyi itu TKW di Hongkong kok. TKW di Hongkong kan Indonesia kan di sana, terus di sanalah gitu kan. Nah kalau kita di Indonesia kan di sana loh, sana mana kan gitu kan. Ya enggak apa-apa, wong orang Indonesia itu tidak terikat pada simbol, kata kan cuma simbol gitu ya. Artinya ini kacamata, ini handphone, ini kan kesepakatan. Kalau dulunya dibalik kan enggak apa-apa, ini handphone, ini kacamata ya enggak apa-apa. Ya tahu wong itu cuma simbol, dan bangsa Indonesia sedang bertengkar pada tataran simbol. Demokrasi ya simbol, apa saja sebenarnya simbol. Islam pun kata itu juga simbol. Nah sebenarnya kita harus menyelam sampai ke substansi yang nanti simbolnya bisa berubah-ubah, enggak ada masalah. Jadi kita ini salah input outputnya. Misalnya sarjana itu input bukan output. Menteri itu input. Outputnya adalah perbaikan pendidikan, kan gitu. Saya sholat saya itu input. Dia belum bermakna bagi manusia. Jadi jangan pamerkan ibadahmu, karena ibadah kita itu hanya urusan kita sama Allah dan dia baru baik kepada Allah. Tapi untuk baik sama manusia, ibadahnya itu diterapkan menjadi nyun sewu kalau dalam Islam tanha anil faksha wal mungkar. Kalau sholat kita sudah membuat kita menjauhi kemungkaran dan keburukan-keburukan, maka baru itu outputnya. Tapi di Indonesia kan semua inputnya. Loh, pilih presiden aja yang dipersoalkan orangnya kok. Bukan trayeknya, mau kemana itu enggak. Wong sekarang naik bis saja kan ada yang pernah naik bis tahu nama sopirnya. Angkat tangan. Enggak ada. Ini bukan ilmu saya, ilmunya anak saya kemarin. Wong kita naik bis saja yang kita harus tahu itu trayeknya ini jurusan mana. Perkara supirnya beragama apa, namanya siapa, anaknya berapa kan enggak ada urusan. Jadi sebenarnya enggak ada masalah dengan Jokowi apa Prabowo atau siapapun. Yang menjadi urusan adalah ini mau dibawa kemana Indonesia. Gitu kan. Tapi kan Indonesia itu salah satu bentuk kemesraannya adalah bertengkar. Gitu. Kalau enggak bertengkar enggak enak gitu. Gatel, aduh wis suwe gak gelut, tak gelut gitu kan. Istri suami aja kalau enggak paidu-paiduan, minggat itu kan bentuk kemesraan. Ya. Jangan dipikir wanita minggat itu dia ingin pisah, dia ingin dijemput.
Betul enggak? Betul Pak ya? Jadi kalau minggat, iya pengalaman Pak. Jadi lari dari rumah sambil noleh-noleh, lu gak diuber ya? Kira-kira gitu, oke. Oke, jadi input output tadi sudah Pak ya. Jadi temanya pengabdian, saya akan memulai sedikit. Langsung aja dengan Kiai Kanjeng gini. Kiai Kanjeng ini kan tidak jelas kategorinya. Kita ini out of box. Kita pentas saya kira tidak bisa ditandingi jumlahnya dan skala wilayah yang dijajah oleh Kiai Kanjeng dibanding grup apapun. Jadi kita sudah ke 20, hampir 30 kota-kota besar dunia. Kalau di Indonesia kita sampai gunung mana, alas endi, desa endi kita sudah jajah semua. Sampai 4038 kali itu. Betul-betul sudah masuk kemana-mana. Tapi kan tidak ada dalam catatan musik Indonesia, tidak ada Kiai Kanjeng. Padahal musiknya macam-macam. Jazz, blues, solawat, Umi Kulsuman, keroncong, langgam, Cino, Barat, sembarang. Loh, ngapain tau Kiai Kanjeng kok bikin musik macam-macam? Loh, karena kita mengabdi kepada orang yang di depan kita. Kalau kita ke Tasikmalaya ya kalau selawat Badar kalau bisa lagu Sunda kan begitu. Kalau kita ke Maroko ya kita menyesuaikan diri dengan masyarakat Maroko. Kalau kita ke Aljazair ya kita pakai selawat Naria. Kalau kita ke Mesir, Alexandria ya kita pakai burda. Dan kita harus bisa burda. Kita terbangan burda di Alexandria. Kalau kita ke Itali, ke Vatikan, kita pentas di Vatikan ya tak bikinin lagu yang katanya itu lagu gereja, padahal ya bukan, nggak ada lagu gereja. Yang ada itu lagu barat apa lagu timur. Kalau barat itu sol mi sa si do re mi fa sol, kalau Jawa itu jiro patmo, saya malah enggak bisa. Kalau Arab ada kiro asap, itu semua kita mengabdi. Kalau kita ke Belanda ya kita nyanyikan lagu Belanda. Kalau kita ke Jerman, jadi karena kita mengabdi. Jadi saya ingin bertahap, mari kita cari supaya kita ini lebih nikmat dan gembira di dalam mengabdi. Ayo kita cari wacananya dari mana aja. Bisa dari kebudayaan mbah-mbah kita, bisa dari agama kita, bisa dari ilmu-ilmu modern dan lain sebagainya. Kalau yang paling gampang, misalnya karena kita menyebut Al-Musahim tadi yang Maha Sam. Jadi Tuhan itu menurut sampean bikin sampean itu untuk apa? Tuhan itu bikin saya itu untuk apa? Saya boleh nggak berlaku semau saya ataukah saya berlaku seperti yang bikin saya? Kalau sampean lukisan, sampean menjadi seperti yang dimau pelukisnya atau lukisannya ngarang dewe? Warnanya, cuatannya, luasnya yang digambar apa itu ngikut pelukisnya apa ada lukisan yang melukis dirinya sendiri? Kan aslinya kan ikut pelukisnya. Aslinya kan begitu. Kita sebagai manusia ya aslinya itu yang ngikut sama penciptanya. Tapi ya saya tidak nuntut-nuntut juga, enggak ya enggak apa-apalah. Tidak ada masalah, itu urusan sama Anda sama Tuhan, bukan sama saya. Jadi saya tidak berani mengharamkan, menghalalkan, mengkritik, yang tidak berani saya. Karena Anda kan, saya tidak punya hak apa-apa atas Anda semua. Yang punya hak atas Anda itu Tuhan, yang punya saham atas hidup Anda. Nah, kalau Tuhan bilang, Pak Muhajir, tidak ada peluang untuk tidak mengabdi dalam hidup manusia. Tidak ada satu detik, tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada sore, tidak ada pagi, kecuali mengabdi. Ayatnya sangat jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini kalimat di MMD apa? MD apa DM ini? Kalau bahasa Indonesia. Jadi kalimatnya yang wajar gini. Saya menciptakan jin dan manusia untuk supaya mengabdi kepada saya. Itu MD apa DM, Pak? Kalimatnya Tuhan enggak gitu. Saya tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada saya. Kalau kalimat yang pertama kan ada peluang untuk tidak mengabdi. Asal mengabdi, selebihnya boleh tidak apa-apa. Tapi kalau yang kalimat kedua kan tidak boleh ada apapun yang sifatnya tidak mengabdi.
Maka kata-katanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, pakai kecuali. Saya tidak ciptakan manusia dan jin, jin duluan, jin dan manusia. Ini juga tolong Anda pelajari kapan-kapan. Kok jin dulu ya? Di semua ayat-ayat itu jin disebut duluan, hanya ada 1-2 ayat yang manusia disebut duluan. Jadi jin itu kakak Anda. Kakak Anda. Jadi nanti kita ngomong bareng-bareng lah soal itu. Karena manusia bersaudara, Nur Muhammad, malaikat, jin, setan, kemudian benda, kemudian adiknya lagi benda yang tumbuh, kemudian adiknya lagi benda tumbuh bisa bergerak, kemudian saudara yang bungsu adalah benda yang tumbuh bisa bergerak dan punya akal dan hati nurani. Itu kita. Jadi kita ini saudara bungsu, kita punya kakak pohon-pohonan, hewan, jin, malaikat dan seterusnya. Jadi mohon kalau ketemu binatang yang sopan, kalau ada anjing, mas anjing mau kemana kan gitu ya, dan seterusnya. Pokoknya itu kakak kita. Maka ketika orang sholat, Allahu Akbar itu adalah ketika Anda berdiri itu sholatnya pohon-pohonan. Anda menghayati secara bertahap untuk mendekat ke Tuhan, pertama sebagai benda, maka Anda Allahu Akbar, kemudian Anda menjadi pohon, Anda takbiratul ihram, berdiri, kemudian Anda menjadi menghayati sholatnya binatang, Anda rukuk, kemudian sudah lengkap kebinatangan kita, kepohonan kita, ke botani zoologian kita, kematerialismean kita, kemudian kita menyempurnakan diri dengan keberanian dan kerelaan untuk melipat-lipat badan kita, yaitu sujud. Wajah kita letakkan di tempat yang paling bawah, kita tekuk-tekuk ini, kemauan, ambisi itu kita kalahkan semua, maka kita bersujud. Jadi sujud itu adalah ilmu yang tertinggi dan kesadaran tertinggi, di mana wajah yang kita jaga setengah mati itu kita taruh di tempat yang paling bawah. Nah, jadi itu menurut saya itu setiap gerakan dan pose badannya merupakan olahraga jiwa raga yang luar biasa. Nah, Bapak sekalian, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maksudnya gini. Jadi Anda sholat subuh 2 rakaat, entah yang teman-teman Nasrani ya, punya yang Nasrani dan agama lain kan punya syariat sendiri. Kan enggak boleh enggak ibadah. Enggak boleh. Jadi kalau kemudian kita ngopi, kok ngopinya harus dalam rangka ibadah, kan gitu. Kalau kita mandi, mandinya harus dalam rangka ibadah. Kita ke kantor harus dalam rangka ibadah. Kan selama ini kan dikotomi Pak, ini nyambut gawe, ibadah ya ibadah. Kalau bahkan ada maling ya maling, ya toh, sholat ya sholat, kan gitu kan. Kalau di Madura sana, kan gitu. Madura ini saya barusan dapat ada lomba lari di Madura Pak, pesertanya 4 baru nanti finalnya 4. Nah gurunya kan 1, 2, 3 lari, yang satu enggak ikut lari. Lu kamu kok enggak lari Cung? Saya nomor 4 Pak. Sampai tadi kan cuma bilang 1, 2, 3, 4-nya enggak disebut ya saya enggak lari Pak. Oke, menggok didik nah Pak. Oke. Jadi Bapak sekalian, sekarang gini, kita terapkan, ada beberapa wacana tentang pengabdian, atau gini, tambahin sedikit yang sehari-hari. Bahasa Jawanya, saya itu apa? Aku. Kulo. Kulo itu kan singkatan dari kawulo, orang yang mengabdi. Saya dari sahaya. Jadi kita orang timur itu selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Saya, kawulo, dalem, ya, selalu meletakkan diri sebagai orang yang mengabdi. Sekarang kalau kita pakai ilmu yang agak lebih tinggi. Dan hari ini saya mendapat ilmu alhamdulillah dari Kemendiknas 1 yang selama ini belum pernah saya pikirkan. Jadi misalnya kalau Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Daud itu kategorinya adalah mulkan nabiyya. Nabi yang raja. Kemudian Nabi Muhammad ditawari Allah, Muhammad kamu mau enggak kamu jadi nabi tapi juga raja, mau enggak? Kalau kamu mau saya kasih modal. Saya kasih gunung emas, saya kasih tambang, saya kasih air zam-zam yang tidak habis sampai lebih dari 3 miliar tahun. Jadi kamu Rasulullah Muhammad ditawari untuk menjadi nabi yang raja, mulkan nabiyya.
Terus Rasulullah Muhammad SAW menjawab, boten, hendak saya jadi abdan nabiya saja. Saya menjadi nabi yang rakyat biasa saja. Rakyat jadi nabi yang kawulo saja gitu. Nah kan masalahnya sekarang kita siapa? Akhirnya saya sama teman-teman saya, sama jamaah saya kan nyari, kalau gitu kita ini raja enggak, nabi enggak, terus apa kita ini? Akhirnya kita punya kategori abdan abdiya. Sudah kemanapun, dimanapun saya hanyalah pengabdi yang mengabdi. Dan karena saya mengabdi maka saya adalah pengabdi, karena saya pengabdi maka saya selalu mengabdi. Jadi kesini pun saya dalam rangka mengabdi kepada Anda semua. Nah, sekarang kalau korpri apa posisinya? Nabi bukan, tapi kan bagian dari pengelolaan kerajaan atau negara. Berarti ada faktor mulkan. Muluk itu artinya pemilikan otoritas. Jadi korpri itu bagian dari, itu malaikatnya manusia. Jadi kalau malaikat itu kan stafnya Allah. Dari kata muluk juga. Jadi malaikat itu bukan nama makhluk, malaikat itu nama jabatannya. Gitu, malaikat. Nah Anda semua korpri ini kan malaikatnya pemerintah Indonesia. Berarti Anda ada kategori mulkan. Ya. Nah, kalau saya sama Kiai Kanjeng cuman abdan abdiya. Kalau Nabi Muhammad abdan nabiya. Kalau Nabi Sulaiman mulkan nabiya. Kalau korpri mulkan abdiya. Orang di pemerintahan tetapi pekerjaannya mengabdi kepada seluruh rakyat. Kan gitu. Itu namanya mulkan abdiya. Itu baru saya ketemukan tadi Pak, karena macet tadi. Dari Cibubur macet terus mikir-mikir, oh ini konco-konco ini mulkan abdiya. Orang yang bekerja untuk kerajaan dalam tanda petik, untuk birokrasi, tapi pekerjaannya adalah mengabdi kepada rakyatnya. Maka kategorinya mulkan abdiya. Penting apa tidak, mudah-mudahan itu bisa menambah dorongan kita untuk mengabdi. Karena tidak ada satu detik pun yang Anda jalani tanpa pengabdian. Semua harus merupakan pengabdian. Anda tidak mungkin mengabdi sama Tuhan tok tanpa mengabdi, tanpa diaplikasikan kepada yang dimiliki Allah dan yang diciptakan Allah. Tidak mungkin Anda sholat khusyuk tapi Anda tidak menghormati binatang. Karena Allah tersinggung karena binatang bikinan dia. Tidak mungkin Anda, misalnya Anda baik sama Pak Menteri, sama Pak Muhajir, Anda tidak boleh menghina anaknya, menghina istrinya dan tidak menghormati keluarganya. Kalau Anda mengabdi sama Tuhan, maka hormatilah semua makhluk Tuhan. Itulah dasar pluralisme sebenarnya. Jadi pluralisme bukan hanya antar agama dan antar suku, juga antar makhluk. Antar makhluk. Jadi manusia kepada binatang-binatang. Makanya demokrasi sebenarnya kapan-kapan kita kembangkan, kita libatkan binatang-binatang untuk demokrasi kapan-kapan. Nah, iya, itu seperti suku-suku di Sulawesi, di Sunda dulu binatang dilibatkan sapi. Misalnya Rasulullah melibatkan onta untuk menentukan di mana masjid, daripada bertengkar semua, udah lepas onta. Nanti di mana dia berhenti, disitulah masjid. Loh, itu dong, nggak masuk akal. Loh, masuk akal. Rasulullah ngerti bahwa yang dicari onta pasti sumber air. Jadi ontanya berhenti di tempat itu. Demikian juga di suku-suku lah. Di sini kan demokrasinya kan egoisme manusia tok, dianggapnya manusia tok yang berperan. Itu pun manusia ditakut-takutin lagi. Itu loh, enggak boleh pelihara anjing, enggak boleh di rumahnya kalau ada lukisan dan ada patung malaikat tidak mau masuk, kan gitu ya kata Ustadz ya. Nah sekarang saya kasih tahu cara berumur panjang, resepnya apa? Peliharalah anjing di rumahmu sehingga tidak ada malaikat yang mau masuk ke rumahmu sehingga kamu berumur panjang. Awet sampai. Nyelengke. Oke, saya nyicil itu dulu, kemudian gini. Bolehkah saya minta beberapa orang untuk menyanyikan bersama-sama keindonesiaan kita? Jadi cara berpikir kita tentang Indonesia itu juga gini. Selalu kan ada kalimat, Indonesia bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Jawa. Tidak salah, tapi menurut saya itu bisa bias. Kalau saya Indonesia itu ya Jawa, ya Sunda, ya Batak, ya Bugis, ya semua. Indonesia itu ya Islam, ya Kristen, ya Buddha, kan itu. Jangan bilang Indonesia bukan Islam, bukan Jawa. Kalau diterusin roketnya bisa salah arah kan gitu. Maka teman-teman saling menghormati satu sama lain. Maka kita bikin ada yang namanya komposisi Nusantara.
kita menyebutnya CC Nusantara. Nah, adakah di antara ibu-ibu, bapak-bapak yang bersedia 3-4 orang ikut nyanyi bersama, kita rayakan Indonesia di dalam kebersamaan kita, karena kita mengabdi sebagai orang Indonesia untuk semua manusia Indonesia, tidak peduli Sumatera, Sulawesi, Papua, semua kita hormati sebagai satu saudara, sebagai satu hubungan cinta. Mas, yang belakang-belakang, yang eselon rendah aja. Ya Mas, kita nyanyikan saya masih agak ragu-ragu Pak Menteri kepada bagaimana memberi konsumsi kepada Bapak di sini. Kalau di desa gampang, kalau di lapangan gampang. Di sini kan saya takut nanti tersinggung, nanti derajatnya enggak cocok gitu ya. Jangan-jangan di sini nih Brahmana sama Ksatria semua yang sementara saya kan Sudra sama Wesa gitu loh. Jadi saya agak ragu-ragu. Kalau ada bapak-bapak volunteer 3-4 orang menyanyikan lagu-lagu daerah, kita mulai dari barat sampai timur untuk nomor pertama. Silakan Mas. Maju Mas, ya. Beberapa orang, ya, sip. Terutama yang dari luar Mas, dari Ambon, dari Sumatera, dari Sulawesi, dari Kalimantan, Bapak-bapak. Ibu-ibu, monggo Bu, ayo Bu, bismillah. Ayo Mbak. Ya. Ada teksnya Bu, ada teksnya, tinggal dibaca kok Bu. Ayo Bu. Pak Muhajir menjadi contoh utama nih. Pak Muhajir, saya kadang-kadang pengabdian itu membuat kita harus ajar-ajar. Kalau pakai Bapak Pendidikan Nasional siapa? Syar Cipantoro kan 3 Pak. 1 ing ngarsa sung tulodo, tidak malu memberi contoh. Nomor 2 ing madya mangun karso, artinya kita mingling. Jadi kalau kita sama taman kanak-kanak mau gini-gini ya enggak apa-apa. Gitu. Untuk latihan ekspresi kok gini ya enggak apa-apa gitu loh. Enggak usah malu karena kita ini ing madya mangun karso kan gitu. Jadi kadang-kadang saya cek kalau di kampung gampang, tapi di sini kan gengsi kan gini-gini terus kan enggak enak ya. Mas siapa lagi? Lagi tengah. Monggo Pak Dalang, beri Pak Dalang. Oke, agak ke tengah. Yuk. Pak Menteri dikasih teksnya. Ini belakangmu gitu. Oke, bismillah. Kita mulai dari asal usul musik Bali. Jadi Bali wiwitan. Ada yang ada teksnya, ada yang tidak ada teksnya, karena kadang-kadang lagu daerah itu hanya instrumentalia, seperti Sriwijaya itu himnenya tanpa teks. Gitu ya. Oke. Bismillah. Yuk kita mulai dari Bali. Monggo. Sekarang kita ke Palembang. Sriwijaya itu perkawinan antara Jawa dengan Melayu. Jadi ritmenya Melayu,
notasinya Jawa, notasinya Jiro Patmo, tapi ritmenya Melayu. Sekali lagi. Kita masuk ke Jawa Desa Pak Dalang. Indonesia Timur. Dari NTT ya. Kalau ada ibu bapak yang spontan maju monggo, tidak ada masalah. Yo. Sekarang lagu nasional. Tanah air ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kita ke Papua. Hey, yamko rambe yamko, Aronawa kombe. Hey, yamko rambe yamko, Aronawa kombe. Hey, pilokibe kubano kombo meko, yumano kumo awe ade. Hey, pilokibe kubano kombo meko, yumano kumo awe ade. Oke oke, oke Rio, oke jambe, jambe Rio. Oke oke, oke Rio, oke jambe, jambe Rio.
Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam, hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam, lancang kuning berlayar malam. Besarnya pengluhur jauh di awan-awan, basahkan hancaknya bangun kaya karina. Buku darah kaos ke ujung batang teluk, apake kabari berngantari geluduk. Madu dadali, madu pangkagannya, merabak sakti Indonesia jaya. Madu dadali, madu kancarana, rasa kaiji untuk cara kabena. Setelah sudah kita ke Kalimantan. Sisi periuk bilangnya sempit dari Jawa datang Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Sisi periuk bilangnya sempit dari Jawa datang Cibuk bawa kepiting 2 ekor. Cangcar budal belana bisa hidung gigi rongga, sampai ketawa dolo. There's a place in your heart that I know that it is love. In this place, the light's brighter than tomorrow. You really try, but there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. Make a little space, make a better place. Build a world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you can't only live, make a better place for you and for me. You and for me. You and for me. Angin memiliku pesan, ditujui kenangan. Tu sarua takkan lupa. Hey, oh, wa makaru wallahu khairul makirin. Kalau setia mendapat berkah, kalau durhaka dapat bencana. Wa maramata ikramita, waladina harama. Memilih surga atau neraka, 100% urusan
Karena ada di tengah ya? Iya. Di tengah itu, berarti kesimpulannya kalau ada di tengah itu memang lebih sulit. Nah ini gimana ini? Ya, mesti lebih sulit, pasti karena di tengah kan banyak gesekan-gesekan yang terjadi, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Mungkin Pak Menteri punya pendapat yang lain, Pak. Mungkin kita bisa tanya ke Pak Menteri karena nyun sewu ya kalau pakai teori di kami ya. Kalau urusannya itu capres A, capres B berarti kan cuma 2 titik, berarti cuma 1 garis. Oke, kita lakukan garis ini, tinggal pilih dan itu bebas dan rahasia, tidak ada masalah, tidak usah berdebat. Tidak semua hal harus Anda ketahui. Jangan dipikir Anda harus tahu semuanya, enggak. Misalnya Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan tinggi badannya berapa lah, enggak peluru sampean Pak. Ya. Masuk sampean cari, wetone apa sampean juga roh. Gitu kan. Jadi tidak semua hal harus Anda tahu. Nabi Adam punya pusar apa tidak? Kan enggak perlu tahu Anda. Tapi sekarang orang berdebat loh gitu-gitu. Bumi bulat apa datar, berdebat. Pukul-pukulan gitu kan. Jokowi apa Prabowo berdebat. Kalau tadi kan sudah saya tanya loh, kalau naik bis saja enggak nanya soal sopirnya kok, yang dicari itu trayeknya kan begitu. Nah jadi di tengah itu kalau urusannya cuma 2 titik berarti 1 garis. Kalau kita pakai fisika ya. Kalau Indonesia itu enggak hanya 1 garis, dia 1 bidang. Jadi di luar 2 titik tadi ada titik-titik yang lain dalam 1 bidang. Bahkan ternyata Indonesia lebih luas lagi, makanya departemennya kabinetnya ada berapa Pak? Ada berapa kementerian? 31, itu menunjukkan bahwa tidak hanya 1 bidang, ada bangunan, jadi ada tampak depan, tampak atas, tampak kiri, tampak kanan dan seterusnya. Jadi ternyata hidup itu bangunan, tidak hanya garis. Nah kita sedang urusan garis itu tok. Jadi kita jangan hancur hanya karena ngurusin garis A atau B atau A. Harus ada yang berada di tengah-tengah menjadi NKRI-nya, menjadi Indonesianya kan begitu. Nah, ternyata bangunan juga kurang enggak cukup. Ada yang lebih luas yaitu ruangnya. Saya nyun sewu, semua saya muat di dalam diri saya. Tidak ada yang saya anti, tidak ada yang saya Pak, nek bahasa Jawanya gak ono sing tak gedingi lah, gitu ya. Semua saya coba. Misalnya gini, kan tidak mungkin ada kementerian yang tanpa korupsi. Mesti ono siji loro lah, ya mesti ya. Tapi saya kesini tidak untuk mengawasi Anda korupsi apa tidak. Bahkan kalau ada yang korupsi di kantor ini, di kementerian Anda, saya doakan mudah-mudahan Anda mencuri itu karena tidak bisa lain kecuali mencuri. Mudah-mudahan karena memang ada situasi yang membuat Anda darurat seperti itu. Dan saya doakan Anda dosanya tidak gede-gede amat sehingga Allah akan mengampuni dosa Anda. Gitu loh. Andai kan ada. Artinya saya tidak mengutuk-ngutuk orang yang mencuri. Setiap orang yang ketangkap KPK, kalau saya kenal baik sama dia, saya kasih WA atau SMS, selamat, congratulations, saya bilang gitu. Selamat Anda telah menjalankan kebenaran. Gitu. Kan mangkel bocah anaknya. Lu kok gimana maksudnya Cak? Anda kan sedang menjalankan kebenaran. Orang salah dihukum sama dengan benar. Ya toh? Kalau salah tidak dihukum sama dengan salah pangkat 2. Kan begitu. Ya, jadi saya ucapkan selamat. Makanya neraka itu membuat neraka itu sebuah tingkat kebenaran yang luar biasa. Kalau tidak ada neraka, Anda tidak akan bisa di surga. Bayangin sekarang kalau Anda berkelakuan buruk mau 5 terus masuk surga kan tidak enak dewe toh. Wah, gak cocok. Makanya harus ada neraka karena kita butuh menghukum diri kita sendiri. Jadi teman sekalian, kembali ke soal tengah tadi, maka di Indonesia juga harus tetap orang yang menjadi pancer, menjadi Indonesianya, ya. Perkara pilihannya kan tidak ada masalah toh. Tinggal milih kok sopo gitu loh. Asalkan Anda mengerti siapa yang dipilih. Oke. Nah, memang sukar kalau di tengah-tengah, saya di tengah-tengah teman-teman sekalian. Saya harus menerima semua. Pak Ma'ruf Amin saya terima, ya toh. Semua dari pihak yang satunya juga datang saya terima. Dulu Anies saya terima, Ahok nggak datang ya saya nggak bisa nerima, mau dia nggak datang, kan gitu. Kan gitu. Maka tapi Anies datang ketiga kalinya saya bilang Nis, kowe nek rene mbok karo Ahok, gitu loh. Sip nek karo Ahok. Makanya ketika Pilgub di Jatim semuanya saya kumpulkan, Saiful dan Putih sebelah kanan saya, kemudian Mbak Khofifah sama Emil di sebelah kiri saya. Akhirnya karena kan saya tidak mungkin
ngerangkul Saipul terus ngerangkul Khofifah. Kan ini ada halangan budaya dan aurat ya Pak ya. Akhirnya saya distribusi, saya bikin integralitas baru. Saiful di sebelah sini, Emil sebelah sini, terus Saipul Emil sebelah kanan saya, Khofifah sama Putih sebelah kiri saya. Mereka rangkulan akhirnya. Gitu loh. Dan pemilu Pilgub aman 100%, ada gambar itu aman 100%. Paginya tidak ada apapun yang membahayakan. Harus ada yang seperti itu. Terus saya harus di panggung kan bingung. Iki Cak Nun cenderung nang sapa ya? Cenderung kan gitu. Cenderung ke siapa? Sedikit pun saya tidak memberikan kecenderungan apapun. Kan bebas dan rahasia toh Pak. Bebas kok ribut, ya sakar-karpe milih sopo. Dan rahasia kok, kenapa harus ngomong? Kenapa harus berdebat? Kenapa harus medsos? Makanya saya tidak punya medsos Bapak-Bapak sekalian. Kalau ada nama saya di Facebook, di Instagram itu bukan saya. Itu mungkin orang yang mencintai saya atau orang yang membenci saya atau orang yang memanipulasi saya. Monggo sakar-karpe. Dan saya tidak ada masalah dengan semua manipulasi tentang saya. Kalau sampean melihat saya dipotong-potong kalimat saya untuk nyerang Jokowi, untuk nyerang Prabowo, sak piturute sak karepmu nek kowe percaya mate dhewe nek gak percaya ya takon aku kan begitu. Saya tidak punya medsos, saya tidak punya Facebook, saya tidak punya akun Twitter, saya tidak punya Instagram, saya tidak ikut-ikut. Saya ngertinya datang ke orang, bikin hatinya gede, saya gembirakan dia dan saya bikin dia percaya diri bahwa masa depan Indonesia tidak ada masalah. Itu ya. Susahnya adalah kita disalahpahami kalau di tengah-tengah ibarat Katulistiwa. Kalau kita tinggal di Katulistiwa, orang kutub selatan mana di sini ya? Ini selatan utara gitu ya. Ya gak apa-apa wis. Kalau kita di Katulistiwa, orang di kutub selatan menganggap atau tampak kita pada dia tampak sebagai orang utara, betul enggak? Kalau dari kutub utara kita tampak sebagai orang selatan. Memang begitu, tidak enak. Makanya burung kakak bundar kan gitu. Hinggap tinggal 3 kan gitu. Memang tidak enak di tengah. Tapi Rasulullah mengatakan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah kalau menjadi penyeimbang di tengah segala macam keadaan. Dan saya kira pendidikan adalah sila kedua dan urusan keseimbangan sumurnya mestinya di Kemendiknas. Kemendikbud. Aduh, soalnya ganti-ganti terus itu loh. Sampai bingung aku. Ya pokoknya Kemendikbud ya. Menurut saya karena di sini kan ini pendidikan kan tidak menyempit hanya menjadi sekolah. Pendidikan jauh lebih luas dari sekolah. Bahkan pendidikan tidak bisa dipersempit hanya menjadi buku, huruf-huruf dan kalimat. Dia lebih luas dari itu. Bahkan juga tidak ada jam-jam atau waktu belajar. Karena setiap detik dalam kehidupan adalah belajar. Minal mahdi ilal lahdi. Jadi saya kira Dikbud, meskipun tugasnya formal untuk urusan kurikulum, sekolah, universitas, PAUD dan seterusnya, tetapi harus punya divisi yang sifatnya software, yang sifatnya universal, filosofis, untuk menjaga supaya seluruh perjalanan kurikulum kita tidak dikooptasi oleh kesempitan-kesempitan. Karena penyakit kita sekarang nomor 1 adalah kesempitan. Ya contohnya tadi Pak, agama disebutkan menjadi identitas. Kok identitas gimana? Sekarang saya tanya, banyak ustadz mengatakan Amerika negara kafir. Gitu? Negara kafir. Terus kalau ada orang Islam di sana nyuri, terus dikejar oleh polisi, saya tanya, ini orang kafir ngejar orang muslim apa orang muslim ngejar orang kafir? Nah pertanyaannya adalah, kafir dan muslim itu kata benda apa kata kerja? Identitas atau perilaku? Hardware apa software? Casing apa isinya? Kan begitu. Nah kalau bisa Kemendikbud ini membangun software dan kesadaran-kesadaran supaya orang tidak terlalu materialistik hidupnya dan tidak bertengkar karena simbol, karena ikon, karena brand, karena parpol, karena golongan-golongan. Gitu loh. Menurut saya harus ada entah apa namanya itu. Pokoknya harus ada kesadaran yang seperti itu. Nah, makanya Kiai Kanjeng, Bapak-bapak sekalian, juga berkeliling untuk menjaga itu semua, untuk menjaga, makanya kita sebut sinau bareng Pak.
saya mohon izin ya, kalau tausiah itu saya sudah tanya-tanya kepada Cak Fuad nih. Ahli bahasa Arab, anggota 9 orang Majelis Umana di Saudi, mengurusi bahasa Arab dunia. Seharusnya kata-katanya tawasi. Kalau tausiah itu saya mewasiati anak saya sebelum saya meninggal. Kurang ajar hari-hari. Aku yang kata mati atau ya hari ya. Kalau saling menasehati itu tawasi. Terus kata kerjanya tawasau. Kan gitu. Tapi di Indonesia keliru tidak berarti salah. Enggak apa-apa, wong enggak ngerti kok. Gitu. Kan ada masalah, ya toh? Gitu. Oke, sekarang Pak, waktu kita sampai jam berapa? Kita sekarang jam 15. Berapa lama lagi Bapak? Ini ada request tadi barusan supaya kita enggak terlalu ini ya Pak. Saya sudah lewat. Oh, sampai jam 3 saja. Oh, udah kalau gitu saya kasih yang karena ada request untuk membawakan lagu Keramat, betul enggak? Berarti sampean yang nyanyi. Mbak Yuli. Nggih nyun sewu Pak. Nggih. Ini kita kasih alhamdulillah, kita penuhi permintaan dari penyelenggara untuk membawakan satu lagu Keramat. Terus kita akhiri bersama pukul resminya pukul 3. Tak pikir tadi jam 3 sampai jam 5 otak saya itu. Itu kalau di tengah itu si burung kakak bundar tadi itu. Bismillah. Jadi Kiai Kanjeng menghormati Roma Irama, menghormati sejarahnya, jadi kalau Roma Irama itu berarti gerbang di mana dipertemukan, diinovasi atau diijtihati antara musik rock dengan musik Melayu, jadilah dangdut. Dia menjadi satu energi internasional yang luar biasa. Tinggal masalahnya jangan bilang dangdut baik apa buruk. Baik atau buruk itu tergantung manusia memaknainya bagaimana. Meskipun tai sapi jangan bilang baik atau buruk. Kalau Anda pakai untuk kompos pupuk dia baik, kalau kita pakai untuk sesuatu yang buruk menjadi buruk, kan begitu. Jadi demikian juga lagu, demikian juga acara apapun saja tidak tergantung kepada benda atau peristiwanya, tapi tergantung bagaimana kita memaknainya. Insya Allah seperti itu. Sholat, meskipun sholat seolah-olah baik, tapi kalau niat dan pemaknaannya buruk, dia juga menjadi buruk. Inilah Keramat karya Haji Roma Irama oleh Mbak Yuli. Ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa
kita tidak punya waktu lagi untuk bisa lebih bergembira dan saling memberi satu sama lain. Mudah-mudahan seluruh yang kita alami beberapa jam ini merupakan ibadah kita pada Allah melalui alam semesta dan manusia. Saya akan akhiri acara ini dengan pertama minta maaf kepada Pak Muhajir, kepada bapak-bapak yang lain dan semuanya atas kekurangan-kekurangan, karena saya tidak mungkin tahu persis apa yang terbaik untuk Anda. Saya hanya bisa memperkirakan dan berniat sebaik-baiknya, setulus-tulusnya untuk memperkirakan kira-kira apa yang bermanfaat. Nomor dua, manfaat tidak harus instan. Kadang-kadang kita tidak merasa sadar apapun, sesuatu sudah masuk ke dalam otak kita, sel-sel darah kita, besok akan tumbuh, besok akan mengejutkan kita. Mudah-mudahan Anda semua oleh Allah dikehendaki untuk mendapatkan kejutan-kejutan. Yang ketiga, saya ingin akhiri tidak dengan lagu tapi dengan membacakan satu ayat Allah, yaitu surat Cahaya An-Nur dari ayat 35, karena asal-usul semua hal ini adalah cahaya. Cahaya itu kemudian oleh Allah diendapkan, dijadikan kumparan, kemudian menjadi ruang, kemudian menjadi waktu, kemudian menjadi benda-benda, menjadi matahari, menjadi sampai menjadi padatan bumi, kemudian menjadi tumbuhan, menjadi manusia dan semua. Dan cahaya itu juga yang kemudian menjadi rizki, menjadi kesejahteraan, menjadi perlindungan dan semuanya. Maka saya mohon dengan sangat kepada Allah SWT, semua yang mengikuti acara ini oleh Allah diberi yang terbaik mulai hari ini. Apa yang terbaik, Anda percayalah kepada Allah SWT, beliau yang paling tahu persis apa yang terbaik untuk kita. Tapi ada yang pasti baik bagi semuanya, yaitu ketenangan hati dan keluarga Anda semua di rumah, kemudian kesejahteraan dan bekal untuk anak cucu sampai masa depan, kemudian hatinya ditenangkan, pikirannya dijadikan fresh, badannya disehatkan, yang sakit-sakit oleh Allah diberi kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan satu ayat. Selama saya membacakan pendek 2-3 menit ini, Anda masing-masing berkonsentrasi untuk memohon sesuai dengan hajat Anda masing-masing kepada Tuhan. Apapun agama Anda, saya bersikap adillah wa aizzah kepada Anda. Saya tidak akan pernah tega terhadap penderitaan Anda. Saya akan selalu bergembira dan bahagia terhadap kebahagiaan Anda. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. Ya Allah, ya mufatihal abwab, ya musabbibal asbab, ya muqallibal qulubi wal absar, ya mudabbiral laili wan nahar, ya muhawwilal hali wal ahwal, khawil halahum, khawil halana jami'an ya Allah ila ahsana ahwal. Ya Allah, saudara-saudaraku semua yang hadir di sini, ya Allah, mudahkanlah urusan mereka, mudahkanlah semua masalah mereka, berilah solusi bagi problem-problem mereka, ya Allah.
Tetapkanlah jalannya di jalanmu ya Allah, tuntunlah kaki mereka, tangan mereka, pikiran mereka dan hati mereka ya Allah. Dan jadikanlah semua kewajiban mereka tuntas atas petunjukmu, tuntas atas bimbinganmu, dan tuntas atas kehendakmu. Dan engkau sendiri ya Allah berbahagia melihat hamba-hambamu menuntaskan pekerjaan dan tugas-tugasnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kul indolal tu fa innama adillu ala nafsi fa ini tadaitu fa bima yuha ilayya rabbi. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada yang benar dan baik dan bermanfaat, bersyukurlah kepada pemiliknya, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Saya sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan demikian berakhirlah sudah rangkaian acara Belajar bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka HUT ke-47 Korpri tahun 2018. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri beserta para pejabat yang telah hadir untuk belajar bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng, dan kami persilakan untuk dapat foto bersama. Kepada Pak Menteri dan para pejabat mungkin untuk berkenan berfoto bersama Cak Nun dan Kiai Kanjeng.